Halo investor milenial, selamat datang di kelas investasi investor milenial episode 2. Oh iya, jika kamu menyukai konten-konten investor milenial, jangan lupa share dan subscribe ya, agar semakin banyak anak muda yang melek finansial. Oke, langsung saja kita mulai kelas hari ini. Kamu sebelumnya pasti udah sering mendengar nama Warren Buffett. Ya, Warren Buffett merupakan salah satu orang terkaya di dunia yang dimana dia memperoleh kekayaannya tersebut dari hasil berinvestasi saham. Terus, apa yang bisa kita pelajari dari Warren Buffett mengenai prinsip-prinsip berinvestasi saham? Buffett memiliki 3 prinsip dasar dalam berinvestasi saham. Check this out. Prinsip pertama, membeli perusahaan yang baik. Ketika ingin membeli atau mengakuisisi sebuah perusahaan, pertanyaan pertama yang selalu diajukan oleh Warren Buffett adalah, apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang baik? Pertanyaan selanjutnya yang muncul, apa sih kriteria perusahaan yang baik itu? Sebenarnya hal ini bisa cukup panjang apabila dijelaskan satu persatu. Namun, sederhananya, Warren Buffett selalu menanyakan satu hal mengenai hal ini. Apakah bisnis perusahaan tersebut masih dibutuhkan sampai 10 atau 20 tahun ke depan? Sekarang mari kita ambil contoh sederhana. Mari kita bertanya, apakah dalam 10 sampai 20 tahun ke depan, bisnis perbankan masih akan kita butuhkan? Atau apakah produk-produk makanan seperti Indomie, Citato, atau sabun Lifebuoy, Rinso masih akan kita butuhkan hingga 10 atau 20 tahun ke depan? Atau apakah kita masih akan membutuhkan jaringan internet dalam bekerja atau jalan tol dalam mendistribusikan barang hingga 10 tahun ke depan nantinya? Jika teman-teman merasa bahwa produk-produk tersebut masih kita butuhkan, maka perusahaan-perusahaan yang menjadi market leader atau pemimpin di sektornya dalam menghasilkan produk tersebut bisa kita masukkan dalam watchlist perusahaan yang baik. Tentu perlu analisis yang lebih lanjut untuk membedah satu persatu perusahaan tersebut. Tapi setidaknya dengan meyakini bahwa produk perusahaan tersebut masih kita butuhkan di masa depan, menjadi awal yang baik bagi kita sebagai investor dalam memilih perusahaan yang akan kita investasikan. Pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya sih kita memilih perusahaan yang baik? Ada 2 alasan sederhana. Yang pertama, bisnis yang dikelola dengan baik akan menghasilkan laba yang baik. Begitupun sebaliknya. Alasan kedua, laba yang baik akan meningkatkan kekayaan pemilik saham, baik dari dividen maupun dari kenaikan harga saham. Warren Buffett pernah mengatakan bahwa dalam jangka panjang, satu-satunya yang menentukan naik atau turunnya harga saham adalah kinerja keuangannya. Tidak ada hal yang lain. Prinsip kedua, membeli perusahaan di harga yang baik. Menurut Warren Buffett, membeli perusahaan yang baik saja tidak cukup menjadi alasan dalam berinvestasi ke dalam satu perusahaan. Investor juga harus memperhatikan harga yang ditawarkan pasar pada saat membeli saham tersebut. Mari kita lihat contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, sobat investor sekalian ingin membeli suatu properti investasi yang ingin disewakan kepada orang lain. Setelah melakukan riset selama beberapa waktu, akhirnya teman-teman menemukan satu properti yang lokasinya strategis dengan harga yang cukup rasional. Penjualnya ketika itu sedang membutuhkan uang, sehingga ia mau menjual properti tersebut dengan harga 1 miliar. Pada saat itu, rata-rata rental properti sejenis berada di sekitar angka 100 juta per tahun. Artinya, dengan membeli properti tersebut, sobat investor akan mendapatkan yield sebesar 10%. Akan tetapi nggak lama kemudian, salah satu teman sobat investor membeli properti di lokasi yang sama dan identik, namun dengan harga yang lebih tinggi, yaitu 2 miliar. Teman Anda mengaku membeli properti tersebut tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Akibatnya, ketika teman sobat investor menyewakan properti tersebut dengan harga sewa pasar yang sama, maka ia hanya akan mendapatkan yield 5%, bukan 10%. Dari sini kita dapat melihat bahwa dengan properti yang sama bisa menghasilkan hasil investasi yang berbeda. Sekarang kita ambil contoh real di pasar modal dengan menggunakan saham BBRI. Anggaplah ada 2 investor.
Investor pertama membeli saham BBRI di pertengahan Maret dengan pembelian di harga 2.500 per lembar saham. Sedangkan investor kedua membeli saham BBRI di harga 3.500 per lembar saham di bulan September. Sekarang kita lihat perbedaan yang dihasilkan. Pertama, misalkan tahun depan harga saham BBRI menjadi 5.000 per lembar, maka kedua investor tersebut akan menunjukkan kinerja yang jauh berbeda. Investor A yang membeli saham BBRI di harga 2.500, ketika saham BBRI naik menjadi 5.000, maka ia akan mendapatkan keuntungan sebesar 100%. Sedangkan investor B yang membeli saham BBRI di harga 3.500, ketika saham BBRI naik menjadi 5.000, maka ia hanya akan mendapatkan keuntungan sebesar 42,8%. Ada selisih yang cukup jauh. Kedua, jika BBRI nantinya membagikan dividen, anggaplah sebesar Rp150, maka investor A akan mendapatkan yield sebesar Rp150 dibagi dengan 2.500, maka ia akan mendapatkan yield sebesar 6%. Sedangkan investor kedua, dia hanya akan mendapatkan yield sebesar 4,2%, yaitu berasal dari penghitungan 150 dibagi dengan 3.500. Di sini ada perbedaan signifikan dividen yang diterima oleh investor A dan investor B. Prinsip ketiga, waktu adalah teman terbaik dalam berinvestasi saham. Warren Buffett pernah mengatakan bahwa dalam berinvestasi saham, dia tidak pernah berniat untuk menjual sahamnya selama tidak ada perubahan signifikan atas kinerja saham tersebut. Warren Buffett bahkan pernah mengatakan bahwa my favorite holding period is forever. Mungkin inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Warren Buffett tidak pernah menjual saham Coca-Colanya. Padahal, dia sudah membeli saham Coca-Cola tersebut sejak tahun 1988. Saat ini, dividen yield Warren Buffett atas saham Coca-Cola miliknya adalah sebesar 62%. Sungguh sangat fantastis. Sekarang mari kita lihat apakah kita sebagai individual investor mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Buffett. Mari kita lihat gambar berikut. Dividen BBRI di tahun 2009 sebesar Rp16,9 setelah dilakukan penyesuaian atas stock split. Apabila kita membeli saham BBRI tersebut di tahun 2009, maka kita bisa membeli saham BBRI di harga Rp500 per lembar sahamnya. Jika dihitung yieldnya, maka investor yang membeli saham tersebut di tahun 2009 cuma akan mendapatkan dividen sebesar 3% saja, tidak terlalu besar. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi 10 tahun ke depannya. Di tahun 2020 kemarin, BBRI membagikan dividen sebesar Rp168 per lembar saham atau nyaris 10 kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Sekarang, berapa yield bagi investor yang baru membeli sahamnya di tahun 2009? Sekitar 32%. Sungguh sangat fantastis. Berbeda jauh dengan investor yang baru membeli saham BBRI di akhir tahun 2019, yang mungkin hanya mendapatkan yield sebesar 3 atau 4%. Mungkin setiap tahunnya yield BBRI gak akan jauh dari sekitar 3-5%. Perbedaan yield akan terlihat jelas bagi investor yang memegang saham BBRI 1 tahun dengan investor yang memegang saham BBRI lebih dari 10 tahun. Oke, sekarang apa yang bisa kita simpulkan? Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 3 prinsip utama Warren Buffett dalam berinvestasi saham. Pertama, membeli perusahaan yang baik. Kedua, membeli perusahaan di harga yang baik. Ketiga, membiarkan waktu sebagai teman terbaik dalam berinvestasi. Oke, sekian video kali ini. Like jika kamu suka dengan video ini, share jika kamu peduli dengan literasi keuangan anak muda. See you on the next class.